Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sartika, NPM 40. Melalui video ini, saya ingin menjelaskan tentang perencanaan obat dan persediaan kefarmasian, di mana perencanaan obat ini merupakan tahapan awal dalam suplai manajemen farmasi, baik itu di apotek ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Perencanaan obat ini dilakukan sebelum melakukan pengadaan obat atau pemesanan obat. Jadi perlu direncanakan terlebih dahulu apa saja obat-obat yang akan dipesan gitu. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai definisi dan tujuan dari perencanaan. Jadi perencanaan sendiri merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya apa? Untuk memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tepat dan sesuai kebutuhan, untuk menghindari kekosongan atau kelebihan stok, dan untuk meningkatkan penggunaan sediaan farmasi secara lebih efektif dan efisien. Dalam perencanaan obat ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, dilakukan dengan membentuk tim perencanaan pengadaan obat yang tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian tahap yang kedua ada perencanaan obat, ada tahap pemilihan obat untuk menentukan obat yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dipilih obat apa saja yang diperlukan. Kemudian ada tahap perhitungan kebutuhan obat, di mana ini bertujuan untuk menghindari kekosongan atau kelebihan obat, yang mana dalam perhitungan kebutuhan obat ini diharapkan tepat jenis obatnya, tepat jumlah obatnya, dan tepat waktu. Kemudian dalam perencanaan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangannya. Yang pertama ada anggaran yang tersedia, kemudian penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Untuk metode perencanaan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi konsumsi dan epidemiologi. Nah, untuk evaluasi perencanaan obat bisa dilakukan melalui 3 metode, yaitu metode analisis ABC, metode analisis Venn, dan kombinasi metode analisis ABC-Venn. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu metode analisis ABC, di mana metode analisis ABC ini dilakukan dengan mengklasifikasikan perbekalan kefarmasian berdasarkan jumlah nilai rupiah yang dikategorikan menjadi A, B, dan C untuk periode waktu tertentu. Analisis ABC ini bisa diterapkan di apotek, di RS, di klinik, dan di puskesmas, mencangkup obat atau alat kesehatan. Nah, untuk tadi kan dikategorikan menjadi 3 ya, ada kelas A, B, dan C. Untuk kelas A itu obat-obat atau perbekalan farmasi yang biayanya itu memakan biaya sekitar 70-80% dari total keseluruhan untuk pengadaannya, namun jumlah stoknya itu hanya sekitar 15%. Dan biasanya obat-obat yang ada di kelas A ini dia sifatnya tidak fast moving gitu. Jadi dalam kelas A ini stoknya sedikit namun biayanya itu tinggi itu. Untuk yang obat-obat kelas B, dia menghabiskan biaya sekitar 15-25% untuk pengadaannya. Jumlah stoknya sekitar 30% dan sifatnya untuk kelas B ini fast moving. Kemudian untuk kelas C, dia biayanya cukup rendah, yaitu 5-15% untuk pengadaannya, dan jumlah stoknya itu banyak, sekitar 55%, dan termasuk obat golongan fast moving. Selanjutnya ada metode analisis Venn, di mana metode analisis Venn ini mengklasifikasikan perbekalan kefarmasian berdasarkan pada prioritas dia vital, esensial, atau non-esensial. Nah, untuk kategori vital itu harus ada di stok dibandingkan dengan kategori yang non-esensial. Jadi
obat-obat atau perbekalan farmasi yang termasuk dalam kategori vital itu harus selalu ada. Kemudian analisis VAN ini dapat juga digunakan untuk menentukan item mana yang harus disimpan atau tadi yang vital ya, dan item mana yang bisa diorder sesuai dengan kebutuhan saja atau yang sifatnya itu non-esensial. Kemudian tadi dibagi menjadi 3, ada vital, esensial, dan non-esensial, di mana pada kategori vital ini dia obat atau perbekalan farmasinya itu dia wajib ada dan sifatnya itu life saving atau penyelamat, dan pengadaannya itu harus diutamakan. Nah, contoh obat-obat apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori vital? Ada epinefrin, dopamin, NaCl 3%. Kemudian untuk kategori esensial, ini dia sifatnya adalah obat-obat yang menyembuhkan penyebab penyakit dan pemberiannya masih bisa ditunda jika tidak ada. Yang berbeda dengan tadi yang kategori vital, dia ini termasuk obat-obat penyelamat atau life saving gitu. Jadi emang harus ada kayak gitu. Kalau yang esensial ini dia masih bisa ditunda gitu pemberiannya kalau misalkan tidak ada, tapi kalau untuk yang vital itu harus ada gitu dan tidak bisa ditunda pemberiannya. Untuk kategori esensial ini contohnya ada antibiotik dan NSAID. Kemudian ada kategori non esensial atau kategori N, merupakan obat-obat yang sifatnya itu penunjang atau tidak diprioritaskan. Contohnya itu vitamin, suplemen. Nah, tentunya dari kedua metode analisis tadi ABC dan VAN itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk analisis ABC itu memiliki kelebihan dapat teridentifikasi jenis-jenis obat yang membutuhkan biaya terbanyak, karena tadi kan ABC ini dia mengklasifikasikan perbekalan farmasi itu berdasarkan jumlah nilai rupiahnya, jadi berdasarkan nilai rupiah gitu. Kemudian analisis ABC juga menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen dan menyajikan laporan-laporan biaya yang lebih akurat dan lebih informatif. Kekurangannya apa? Analisis ABC ini dia cenderung hanya berorientasi pada profit atau keuntungan gitu. Metode pelaksanaannya cukup kompleks dan memakan waktu yang lama dan mahal. Kemudian proses pengumpulan data dan entry data membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Nah, untuk analisis metode VAN itu kelebihannya dia dapat menggolongkan obat sesuai dengan kebutuhan terapi. Karena tadi kan yang vital, esensial, dan non-esensial itu berdasarkan kebutuhan terapinya, dia sebagai penyelamat atau hanya penunjang saja. Kemudian kelebihan lainnya dapat mengurangi terjadinya kelebihan stok karena pengadaan berdasarkan pada prioritas kepentingan obat. Dapat menentukan item mana yang harus disimpan dan item mana yang dapat disimpan sesuai kebutuhan. Namun kekurangannya, orientasi pada profit itu cenderung kurang diperhatikan, berbeda dengan analisis ABC tadi yang cenderung berorientasi pada profit. Pada analisis VAN ini dia cenderung kurang diperhatikan pada profitnya dan tidak menyajikan informasi tentang biaya. Selanjutnya, untuk evaluasi perencanaan obat bisa menggunakan metode kombinasi analisis ABC dan VAN, di mana metode ABC VAN ini merupakan metode manajemen farmasi yang mengklasifikasikan perbekalan kefarmasian dengan menggabungkan metode ABC dan metode VAN. Nah, untuk metode analis ABC VAN ini dia memiliki keuntungan dapat menyeimbangkan pelayanan dan juga pendapatan. Kemudian diklasifikasikan menjadi kategori 1, 2, dan 3. Untuk kategori 1 itu adalah obat-obat yang dalam tabel itu berada di kolom yang berwarna orange gelap, yaitu ada VA, VB, VC, EA, dan NA. Kemudian untuk kategori 2 itu ada EB, EC, dan NB. Kemudian untuk kategori 3 itu ada NC. Kemudian selanjutnya ada metode perhitungan rencana kebutuhan obat, di mana untuk menghitung rencana kebutuhan obat bisa menggunakan metode konsumsi, metode epidemiologi atau morbiditas, dan kombinasi dari metode konsumsi dan epidemiologi.
Yang pertama ada metode konsumsi, di mana metode konsumsi ini didasarkan atas analisis data konsumsi obat pada tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang mantap, yang tidak dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Contohnya itu ada infus cairan dasar seperti ringer laktat, dextrose 5%, NaCl, dan lain-lain, dan ada injeksi generik. Untuk rumusnya dalam metode konsumsi yaitu CT sama dengan CA dikali T plus SS atau safety stock, kemudian dikurangi sisa stok, di mana CT merupakan kebutuhan per periode waktu, kemudian CA adalah kebutuhan rata-rata waktu dalam 1 bulan atau per bulannya, kemudian T sama dengan lama kebutuhan bulan atau tahun, dan SS adalah safety stock, di mana nilai SS ini bisa dihitung dengan rumus lead time atau waktu tunggu per jumlah hari dalam 1 bulan, yaitu 30 hari dikali CA. Nah, di sini ada contoh soalnya, misalkan kebutuhan infus ringer laktat atau RL di Rumah Sakit Melati Bandung setiap bulan yaitu 6.000 infus dengan pembeliannya itu setiap 1 bulan sekali. Infus ini dibeli dari Jakarta dengan lead time atau waktu tunggunya 3 hari. Sisa stok infus di RS sebanyak 1.500 infus. Harga infusnya yang 1 infus itu 15.000. Kemudian ditanyakan berapa banyak infus RL yang harus dibeli dan berapa anggarannya. Jadi untuk menjawab soal ini menggunakan rumus metode konsumsi yang tadi, diketahui di sini CA atau kebutuhan rata-rata per waktu atau per bulan itu tadi kan 6.000 infus tiap bulannya. Kemudian T atau lama kebutuhan bulan atau tahun yaitu selama 1 bulan. Kemudian lead time-nya 3 hari dan ada sisa stok 1.500 infus. Jadi yang pertama kita hitung dulu SS-nya atau safety stock-nya dengan rumus lead time per jumlah hari dalam 1 bulan dikali CA. Jadi SS sama dengan tadi lead time-nya 3 hari per jumlah hari dalam 1 bulan itu 30 hari dikali CA-nya tadi 6.000, sehingga nilai SS-nya adalah 600. Kemudian masuk ke rumus CT sama dengan CA dikali T plus SS min sisa stok. CT sama dengan CA tadi 6.000, kemudian T-nya 1 bulan jadi 6.000 dikali 1 ditambah SS-nya tadi 600, kemudian dikurangi sisa stok 1.500, sehingga nilai CT-nya sama dengan 5.100 infus. Jadi yang dibutuhkan, yang harus dibeli itu adalah 5.100 infus. Nah, untuk anggarannya berarti 5.100 infus dikali 15.000, sehingga anggarannya menjadi 76.500.000. Selanjutnya ada metode epidemiologi atau morbiditas, di mana pada metode ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Metode epidemiologi ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan obat dengan kasus penyakit yang cenderung naik atau turun. Perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal, dan untuk program pengembangan pelayanan kesehatan baru. Untuk metode epidemiologi atau morbiditas ini dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu CT sama dengan CE dikali T plus SS min sisa stok. Jadi kalau tadi yang di metode konsumsi itu CA yang dikali T, kalau di metode epidemiologi CE dikali T. Selanjutnya ada contoh soal untuk metode epidemiologi. Di Kalimantan Tengah merupakan daerah yang masih terdapat hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah sempit masih cukup tinggi. RS Sejahtera menerima pasien gigitan ular sebanyak 7 orang per bulannya. Nah, untuk standar pengobatannya untuk gigitan ular yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari, asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari, dan cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di RS, sedangkan pembelian tiap
pembeliannya itu dilakukan tiap 2 bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggunya 5 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular yaitu sebesar 500.000. Hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan. Nah, untuk menjawabnya kita hitung dulu satu-satu standar pengobatan tadi. Yang pertama ada antibisa ular, digunakan 2 botol dalam sehari kan tadi, dan dikali pengobatannya itu selama 3 hari. Jadi 2 botol dikali 3 hari berarti 6 botol. Kemudian dikali berapa jumlah pasien rata-rata tiap bulannya, yaitu tadi 7 pasien. Jadi 6 botol dikali 7 pasien berarti 42 botol. Kemudian untuk asam traksenamat juga sama, tadi dibutuhkan 3 ampul, kemudian dikali 3 hari berarti 9 ampul dikali 7 pasien, 63 ampul. Untuk ketorolak injeksi 3%, tadi 2 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 7 pasien berarti 42 ampul. Untuk cefotaxim injeksi 2 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 7 pasien berarti 42 ampul. Nah, rata-rata standar pengobatan atau CE-nya yaitu 42 berdasarkan perhitungan yang tadi. Jadi ada 42 rata-ratanya. Untuk nilai SS-nya dihitung dengan rumus lead time per jumlah hari per 1 bulan dikali CA. Jadi SS-nya sama dengan tadi lead time-nya adalah 5 hari per 30 hari dikali 42. SS-nya sama dengan 7. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus CT sama dengan CE dikali T plus SS min sisa stok. Jadi CT sama dengan tadi rata-rata standarnya 42 dikali T-nya itu pembeliannya dilakukan selama 2 bulan sekali, jadi 42 dikali 2 plus SS-nya tadi 7, sisa stoknya 1. Jadi CT-nya sama dengan 90. Jadi sebanyak 90 yang harus dibeli. Anggarannya yaitu 90 dikali untuk 1 kali pemberian itu 500.000. Jadi anggarannya 45 juta. Selanjutnya ada metode kombinasi, merupakan kombinasi dari metode konsumsi dan epidemiologi atau morbiditas. Metode kombinasi ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan obat dan alkes yang mana telah memiliki data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah atau fluktuatif, naik turun gitu. Untuk metode kombinasi ini digunakan untuk obat dan alkes yang fluktuatif tadi, maka dapat digunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pada pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, dan perubahan kebijakan pelayanan. Rumusnya dengan C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T plus SS min sisa stok, di mana CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu per bulan, CE perhitungan standar pengobatan, T lama kebutuhan bulan atau tahun, dan SS adalah safety stock. Berikut ada contoh soal untuk metode kombinasi. Rumah Sakit Sejahtera setiap tahun pasti memiliki pasien DBD atau demam berdarah yang diprediksi ada 50 pasien per bulan. Penanganan untuk pasien DBD yaitu dengan diberikan infus ringer laktat sebanyak 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL setiap bulan yaitu 4.500 infus. Infus ini dipesan dari Surabaya dengan lead time 5 hari. Harga 1 infus sebesar Rp10.000. Yang ditanyakan berapa infus yang harus disediakan atau dibeli dan berapa anggarannya. Untuk menjawabnya berarti tadi ringer laktatnya digunakan 20 tetes per menit atau sama saja dengan 1 mili per menit dikali 60 menit berarti 60 mili per jam dikali 24 jam untuk 1 harinya berarti dibutuhkan 1440 mili per hari dibagi yang 1 infus itu volumenya 500 cc. Jadi dibutuhkan sekitar 3 infus per harinya. Ringer laktat yang dibutuhkan berarti 3 infus per hari dikali tadi selama 5 hari ya pengobatannya untuk DB.
DBD. Jadi 3 infus per hari dikali 5 hari dikali jumlah pasiennya, yaitu 50 pasien. Berarti yang dibutuhkan 750 infus RL. CE-nya berarti 750 infus. CA-nya tadi yang 4.500 infus, dan T-nya itu 1 bulan, lead time-nya 5 hari, sisa stoknya 4.500 infus. Tadi karena tidak disebutkan ya, berarti stoknya memang masih utuh sebesar 4.500 infus. Yang pertama dihitung dulu SS-nya dengan rumus SS sama dengan lead time per jumlah hari per bulan dikali CE. Safety stock atau SS sama dengan lead time-nya tadi 5 hari per 30 hari dikali CA-nya 4.500 ditambah CE-nya 750. Jadi safety stock-nya 875. Kemudian masuk ke rumus C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T plus SS min sisa stok. Jadi 4.500 ditambah 750 dikali T-nya tadi 1 bulan plus SS-nya tadi 875 dikurangi sisa stoknya 4.500. Jadi dibutuhkan sebanyak 1.625 infus, dan anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar 16.250.000. Nah, masing-masing dari metode tadi ada metode konsumsi dan morbiditas atau epidemiologi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk metode konsumsi sendiri, dia memiliki kelebihan data konsumsi lebih akurat dan merupakan metode yang paling mudah berdasarkan penggunaan atau kebutuhan pada tahun sebelumnya. Tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan. Kemudian jika data konsumsi dicatat dengan baik, maka pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Untuk kekurangannya, data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih, atau adanya kehilangan. Selanjutnya, untuk metode epidemiologi atau morbiditas memiliki kelebihan perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh adanya standar pengobatan. Namun dia memiliki kekurangan yang cukup banyak, yaitu memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor. Kemudian memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidental tidak terpenuhi, dan variasi obat yang terlalu luas. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan obat. Jadi perencanaan obat ini dia dapat menggunakan metode konsumsi, metode epidemiologi, dan juga kombinasi dari metode konsumsi dan epidemiologi. Kemudian untuk evaluasi perencanaan obatnya bisa menggunakan metode analisis ABC, metode analisis Venn, dan juga kombinasi metode analisis ABC Venn. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.